Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku, dalam beberapa konten terakhir ini kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan perjalanan Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, Sang Kinasih, yang sesungguhnya sudah terjadi dalam tempo beberapa tahun yang lalu. Namun karena belum kami sampaikan, maka kami sampaikan sebagai penambahan wawasan tentang keilmuan pada diri Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, Sang Kinasih. Tentunya agar semakin lengkap kisah perjalanannya dalam olah laku dan ilmu untuk diketahui oleh semuanya. Pada waktu itu adalah pagi, sekitar jam 9. Kami ditemui oleh dua waliullah, yaitu Simbah Kiai Sepanjang dan Simbah Kiai Kopek. Simbah Kiai Kopek ini merupakan keturunan atau seorang kiai yang bernasabkan dari Nyai Ratu Pembayun, putri dari Panembahan Senopati. Yang mengawali pembicaraan pada waktu itu adalah Simbah Kiai Kopek. Sedulurku, ketahuilah bagi dirimu sesungguhnya bahwa aku ini adalah Kiai Kopek, yang tidak perlu engkau tahu di mana makam keberadaanku saat ini. Hanya saja bahwa engkau boleh tahu jika aku ini adalah putra keturunan dari Nyai Ratu Pembayun dan Ki Ageng Mangir. Kemudian apabila ditarik naik nasab keturunanku adalah dari Panembahan Senopati Mataram, sedangkan dari garis ayahku adalah sama-sama dari Prabu Brawijaya V, Kanjeng Sunan Lawu, dan ini berkaitan erat dengan Sunan Kalijaga. Sedulurku, aku yang engkau sebut sebagai Simbah Kiai Kopek ini sesungguhnya adalah orang yang menerima amanah pusaka dari zaman pewayangan, yaitu pusaka Condro Birowo. Jika dalam kisah wayang hanya dikisahkan atau diceritakan sebagai ajian yang hanya berupa rapalan atau bacaan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya pusaka Condro Birowo itu ada beserta dengan wujudnya. Engkau akan kami perlihatkan pusaka Condro Birowo itu, namun hanya sebatas melihat dan tak perlu engkau ceritakan. Sebab jika pusaka Condro Birowo itu telah kami pasang dalam raga putra tanah Jawa yang akan menjadi kesatria yang sejati, melingkupi tataran bumi Nuswantoro, bahkan hingga nanti sampai di penjuru dunia, maka pusaka itu pun akan langsung masuk ke dalam raga bersama dengan wujudnya. Sedulurku, sesungguhnya pusaka Condro Birowo ini kami berikan kepada kesatria yang sejati, yaitu Satrio Piningit, adalah agar sesuai pula dengan yang telah disampaikan oleh Eyang Prabu Siliwangi, yaitu tentang akan datangnya seseorang yang mampu mengetahui diri seseorang dari mana asal-usulnya hanya dengan bertemu dan melihat rupa wujud orangnya saja. Maka dalam hal ini pusaka Condro Birowo itu berfungsi sebagai panyondro atau penanda untuk mengetahui tentang kerahasiaan dalam diri orang lain.
Sedangkan pusaka Condrobirowo dalam fungsi yang lainnya, yaitu berupa kekuatan, maka siapapun yang memiliki pusaka Condrobirowo akan semakin banyak jumlah musuhnya, maka akan semakin bertambah pula kuat kekuatannya. Karena pusaka Condrobirowo ini adalah serupa dengan yang telah dipergunakan oleh Bandung Bondowoso dengan Aji Bolo Sewunya. Dan sesungguhnya di antara keduanya adalah satu, namun tidak perlu kami jelaskan agar tidak menambah rumitnya pemahaman bagi orang lain. Saudara-saudaraku, catatlah semua rangkaian kisah dan cerita kami ini, sebab bila nanti engkau bertemu dengan seseorang yang mampu menjelaskan tentang wujud dan guna pusaka Condrobirowo, maka dialah sang pinilih Satrio Piningit, sang Ratu Adil, sang Kinasih. Setelah beliau, Simbah Kyai Kopek, selesai bercerita, maka disusulah oleh Simbah Kyai Panjang melanjutkan dengan sebuah cerita, yaitu tentang pusaka Sosrobirowo. Dan di antara Condrobirowo dan Sosrobirowo adalah dua hal yang berkaitan sangat erat. Sedulurku, aku yang kau sebut sebagai Simbah Kyai Sepanjang, maka ingin pula agar dicatat dan ditulis tentang yang akan aku sampaikan kepadamu, agar lengkap dan melengkapi dari yang telah disampaikan oleh Simbah Kyai Kopek. Sedulurku, jika aku harus bercerita kepadamu tentang diriku dan juga kehidupanku, maka sesungguhnya sangatlah panjang sejarah dan ceritanya, baik yang terkait dengan Kanjeng Syekh Subakir dalam menumbal tanah Jawa maupun kisah dari zaman yang berbeda. Dan jika engkau ingin mengerti, maka cukuplah aku memberitahukan kepadamu tentang satu hal saja mengenai diriku itu, bahwa sesungguhnya aku yang engkau sebut sebagai Simbah Kyai Sepanjang adalah Nujum Ratu, dan aku adalah yang disebut sebagai Nujum Sakti Nabi Sulaiman alaihi salam. Cukup itulah saja yang wajib engkau ketahui tentang diriku, dan untuk yang lainnya nanti seiring waktu jika engkau sering bertemu denganku. Sedulurku, ketahuilah bahwa apabila sang pinilih Satrio Piningit, sang Ratu Adil, sang Kinasih itu hanya memiliki pusaka Condrobirowo saja, maka belumlah dia dianggap sempurna. Karena apabila dia bertemu dengan orang yang memiliki pusaka Sosrobirowo, maka dia akan bertekuk lutut dan mengaku kalah, sebab Sosrobirowo adalah pusaka yang lebih tua dari Condrobirowo. Jika Condrobirowo dilawan dengan kekuatan nafsu dan amarah, maka akan semakin bertambah pula kekuatannya, sebagaimana kisah Yudhistira dengan Prabu Salya yang memiliki Condrobirowo. Maka dilawanlah oleh Yudhistira dengan tanpa emosi sama sekali, maka kekuatan pusaka Condrobirowo itu pun tidak bisa keluar dan menyebabkan kekalahan dan kematian Prabu Salya di tangan Yudhistira. Hal itu sama halnya Condrobirowo dilawan dengan kekuatan Sosrobirowo. Nah, jika seseorang memiliki Condrobirowo dan Sosrobirowo, maka apa bedanya ia dalam keadaan mengalah dan bersabar dengan apabila ia dalam keadaan marah dan emosi? Maka ketahuilah,
Dulurku, bahwa sesungguhnya aku Kiai Sepanjang adalah pemegang amanah pusaka Sosro Birowo dari jagat pewayangan. Untuk itulah di antara aku Kiai Sepanjang dengan Simbah Kiai Kopek adalah sudah saling mencari sejak lama. Sebab kedua pusaka ini tidak boleh dimiliki oleh dua orang. Nah, jika dimiliki oleh dua orang, maka akan sangat berbahaya. Maka setelah kami bertemu, kami melakukan pembahasan dan terjadilah sebuah kesepakatan untuk memberikan dan menyampaikan serta menerapkannya dalam satu raga seseorang, yaitu Satrio Piningit Sang Ratu Adil, Sang Kinasih. Sedulurku, jika Satrio Piningit tersebut telah dipasang Condro Birowo, kemudian ditutup dengan kekuatan pusaka Sosro Birowo, maka Satrio Piningit itulah yang dikatakan sebagai Satrio ing jagat sabto tanpa tanding. Sedulurku, setelah engkau catat tentang kisah ini, maka kami akan segera menemui sang pinilih Satrio Piningit tersebut guna untuk memasangkan kedua pusaka ini. Kami akan melakukan segera agar jangan sampai musuh-musuh yang mengincarnya mengetahui sebelum waktunya. Demikianlah yang disampaikan oleh dua waliullah, Simbah Kiai Kopek dan Simbah Kiai Sepanjang, dalam menjelaskan tentang pusaka Condro Birowo dan pusaka Sosro Birowo, yang tentunya berkaitan dengan Sang Satrio Piningit Sang Ratu Adil, Sang Kinasih yang akan segera memimpin Nusantara menuju zaman kegemilangan. Saudara-saudaraku, sekali lagi kami sampaikan bahwa kisah ini sudah terjadi dalam beberapa tahun yang lalu. Namun kami sampaikan agar lebih melengkapi perbendaharaan kisah yang berkenaan dengan Sang Ratu Adil, Satrio Piningit Sang Kinasih. Demikianlah yang kami sampaikan. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Mugi rahayu sakum dumadi.